Hola, selamat datang. Balik lagi bareng gue seperti biasa, Adam Harits. Di video kali ini, gue pengen bahas satu batu, suatu mineral yang kelegendarisannya atau kemasyhurannya itu sudah mendunia dan gak diragukan lagi, yaitu adalah batu jade atau banyak dikenal orang di Indonesia khususnya sebagai batu giok. Oke, jadi langsung aja stay tune karena banyak banget fakta-fakta menarik dan penting yang gue yakin banyak dari kita yang belum tahu. Stay tune, langsung aja. So, jadi bicara soal jade ya, ini menurut gue mineral yang cukup menarik banget. Kenapa? Karena seperti kita tahu ya, jade itu telah digunakan sebagai batu permata atau batu mineral yang digunakan sehari-hari sejak 7.000 tahun. Bahkan di Cina sudah 5.000 tahun menggunakan batu jade ini. Tetapi baru pada abad 19 atau tepatnya tahun 1863, Profesor Alexis de Moor ya mengeluarkan publikasi yang menyatakan bahwa ternyata jade itu terdiri dari dua mineral yang berbeda, yaitu nephrite dan jadeite. Dan menariknya lagi, ternyata yang digunakan di Cina selama 5.000 tahun itu adalah nephrite, bukan jadeite, karena di Cina tidak ada deposit jadeite. Profesor Alexis de Moor dalam publikasinya menyebutkan bahwa keduanya ini memiliki kandungan dari mineral yang berbeda atau dari grup yang berbeda, di mana nephrite merupakan kandungan dari amphibole group, dari tremolite dan actinolite ya. Sedangkan jadeite adalah member dari pyroxene group. Nah, makanya properties keduanya ini pun berbeda. Kalau di dalam analisa gemologi, nephrite itu memiliki properties misalnya refractive index di 162. Oke, specific gravity di 3. Sedangkan jadeite memiliki refractive index 165 dan SG 3,3. Gitu. Makanya dari situ aja udah bisa ketahuan bahwa ini adalah dua mineral yang berbeda ya. Ini menarik banget, kenapa? Karena menurut gue ya, ini salah satu contoh bahwa menariknya satu keilmuan gemologi, di mana bat yang telah digunakan sejak ribuan tahun ternyata baru ketahuan pada tahun 1863 ternyata dua mineral yang berbeda. Sama kayak cerita soal spinel, ingat gak? Di mana spinel selama beratusan tahun dianggap sebagai batu rubi, sampai akhirnya ditemukan bahwa spinel adalah mineral sendiri, bukan korundum, ya kan? Sama kasusnya mirip-mirip seperti itu. Nah, sekarang kita bicara soal quality factor. Pertama kita bicara nephrite, oke? Nephrite ini kan terkenal, nephrite ini sebetulnya memiliki penampilan yang jauh lebih gelap daripada jadeite, oke? Makanya quality factor nephrite itu nggak terlalu diperhitungkan kayak kita menilai quality factor dari jadeite. Karena jadeite tuh ada mineral yang memang pure vibrant green, nanti akan gue bahas ya. Sedangkan nephrite tuh enggak, rata-rata tuh hijaunya agak sedikit gelap. Ya, jadi kualitas faktor nephrite selain warnanya tentu dicari yang paling tidak gelap, juga tekstur dari inklusinya mengganggu atau enggak, itu nephrite. Sekarang kita masuk ke quality factor jadeite. Ada pertama dari warna tentunya. Oke, semakin dia vibrant atau intense green, jadeite semakin memiliki nilai atau semakin berkualitas. Yang paling terkenal jadeite yang memiliki vibrant green, intense green, karena adanya kandungan kromium di dalamnya, itu disebut imperial jade. Nah, imperial jade ini nggak boleh, kalau jadeite itu kotor, udah nggak mungkin jadi imperial jade. Kalau kalian nanti akan gue coba tampilkan contoh-contoh imperial jade. Apa sih dan bagaimana seharusnya imperial jade itu? Jade yang memiliki warna intense green dengan transparansi yang tidak terlalu opaque atau hanya translucent, dan inklusi yang tidak terlalu mengganggu. Kan ada jadeite yang inklusi fibersnya itu terlalu nyeplak-nyeplok segala macam sehingga warnanya nggak merata. Itu nggak bisa disebut sebagai imperial jade. Imperial jade adalah jade yang dengan hijau yang sangat amat merata dan tingkat translusi yang bagus. Ya, berikutnya ada tekstur. Tadi gue udah bilang kan, tekstur dari inklusi jadeite itu nggak boleh mengganggu. Artinya harus dia balance atau even. Lalu tentunya ada cut. Semakin sempurna cuttingannya dan beratnya, semakin besar ukurannya, itu juga mempengaruhi dari kualitas faktor jadeite. Next, setelah ini yang nggak kalah penting, oke? Kita harus bahas soal treatment pada jade ya, terutama di jadeite. Karena kalau di nephrite treatmentnya umum aja ya. Gue sih jarang ya menemukan nephrite yang di treatment, oke? Sedangkan jadeite dalam dunia internasional treatmentnya ini harus diklasifikasikan. Ada 3 treatment di jadeite yang terkenal, yaitu treatment yang disebut tipe A, type A, treatment disebut type B, dan type C ya. Apa perbedaan ketiganya? Gue akan jabarkan.
Jade type A adalah jadeite yang belum melalui proses treatment secara signifikan. Maksimal umumnya jadeite type A ini adalah jadeite yang hanya sekedar dibersihkan atau diberikan wax ya untuk membersihkan sedikit permukaannya dan mengkilapkan jadeite. Itu masih masuk di type A karena treatmentnya tidak signifikan. Sedangkan jadeite tipe B adalah jadeite yang telah dibersihkan tadi seperti type A tetapi ditambah bleach dan polimer untuk membersihkan sampai ke dalam permukaan. Karena jadeite itu banyak memiliki inclusive staining atau kuning atau coklat yang kelihatan. Nah itu type B itu fungsinya membersihkan itu semua. Sehingga jadeite terlihat jauh lebih bersih dan lebih menarik. Sedangkan apa itu type C? Type C adalah jadeite yang telah melalui kedua proses tadi. Mulai dari dibersihkan dengan wax, di bleach dan polimer untuk membersihkan dalamnya. Dan yang terakhir ditambah elemen warna atau di dye. Dye ini tujuannya untuk memunculkan warna yang nggak ada. Misalnya yang tadinya jadeite-nya putih jadi hijau, putih jadi kuning, atau hijau muda jadi hijau tua. Itu tadi. Nah itu type C. Ketiganya memiliki perbedaan value yang sangat amat jauh, terutama type C ya. Jadi harus diklasifikasikan dengan baik dan tidak boleh keliru. Next kita bahas soal origin jade ya. Kalau nephrite itu umumnya tadi gue bilang ya, nephrite itu banyak banget ditemukan di Cina. Tepatnya di ini, ntar gue bacain ya. Kunlun Mountain atau Gunung Kunlun di Cina Barat atau Western China ya. Tetapi saat ini deposit nephrite di sana itu sudah sangat sedikit sehingga supplier utama dari nephrite saat ini itu berasal dari Kanada atau British Columbia. Ya, sedangkan di lainnya nephrite juga ditemukan di New Zealand, di Australia, di Brazil, Kanada tadi ya, Zimbabwe, Rusia dan USA. Sedangkan untuk jadeite, oke? Ini menarik nih untuk jadeite ya. Buat yang bagi mungkin banyak yang belum tahu bahwa jadeite itu baru masuk ke Cina itu 250 tahun yang lalu. Ya, itu nggak lama sebelum Profesor Alexis Damore mengeluarkan publikasi. Itu baru tuh mereka mulai impor jade, saat itu belum diketahui jadeite bahkan impor jade ke Cina. Ya, orang-orang Cina saat itu kaget karena kok beda nih tampilannya sama jade yang mereka tahu. Baru kan setelahnya nggak lama Profesor Alexis Damore mengungkapkan bahwa itu adalah dua mineral yang berbeda. Itu sejarahnya ya. Jadi deposit jadeite terbesar di dunia dan terpenting itu berasal dari Burma. Tepatnya di Northern Myanmar. Oke, di Myanmar Utara yaitu Uru River Valley di Kachin State. Ya, saat itu under Chinese power bahkan ini gue baru baca. Oke, lalu berikutnya selain dari Myanmar, jadeite penghasil jadeite yang sangat penting juga ditemukan di Guatemala. Ini belakangan ini lagi banyak banget ya jadeite dari Guatemala. Gue juga banyak banget periksa spesimen jadeite ini. Lalu tempat lainnya juga ditemukan di Rusia, Kanada juga ada, Jepang, USA, Amerika. Dan terakhir yang gue dapat info dari kawan-kawan pecinta batu di Papua, itu juga ditemukan deposit jadeite. Bahkan nggak hanya jadeite ya, ada sulfurite juga dan banyak mineral group lainnya. Tetapi sampai saat ini itu masih perlu dikaji lebih dalam gitu untuk sampai mendapatkan pengakuan dari internasional. Gua rasa udah semua. Tadi gue pengen jelas sedikit soal ini juga menarik nih. Hardness jadeite itu sedikit di atas nephrite, oke, yaitu 7, sedangkan nephrite di 6,5, sehingga menjadikan jadeite mineral yang lebih keras dari nephrite. Tetapi ya karena fibrous struktur dalam batu ini, nephrite justru memiliki ketahanan atau toughness yang berada di atas jadeite. Jadi kalau bicara kekerasan, jadeite di atas, tapi kalau bicara toughness, nephrite di atas. Kekerasan itu tahan gores segala macam kekerasan, sedangkan toughness itu tahan break, tahan pecah segala macam. Gitu. Itu fakta menarik banget buat kita tahu. Apalagi ya informasi yang ketinggalan. Oh iya, mengenai warna nih ya. Mengenai warna, oke. Mengenai warna ya. Jadeite itu terdiri dari bermacam warna. Hijau, kuning, lavender. Sedangkan nephrite itu kebanyakan ada juga putih, ada nephrite yang kuning dan hijau tua gitu. Gua rasa udah semua nih. Oke. Udah semua. Itu aja dari gua. Oke, kalau kalian by the way nih, di lab itu jadeite adalah mineral yang paling banyak masuk. Berarti kan menandakan orang-orang Indonesia ini juga memiliki minat yang sangat amat tinggi tentang jadeite. Jadi gue yakin banyak dari kalian nih yang suka banget mengkoleksi jadeite atau mengagumi jadeite. Jadi jangan lupa kalian buat komen kenapa kalian segitu sukanya sama jadeite. So oke.
Thank you so much for watching. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya bisa terus berkarya, supaya kita bisa terus sama-sama belajar. Gitu. Udah itu aja dari gue ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.